Finn Balor ciptakan Judgment Day yang baru. Seth Rollins hampir mati karena Bronson Reed. The Wyatt Six bertanding untuk yang pertama kalinya. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 6 Agustus 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh Ludwig Kaiser yang menyambut Gunther sebagai juara dunia kelas berat yang baru. Gunther merayakan pencapaiannya, bilang masa kejayaannya menjadi juara dunia akan lebih bersejarah daripada masa kejayaannya menjadi juara interkontinental. Tiba-tiba, Randy Orton datang, masuk ke ring, dan bilang kalau Gunther nggak pernah kalahin Randy Orton secara bersih di turnamen King of the Ring karena kesalahan dari wasit. Randy Orton kalah dari Gunther. Karena itu, Randy Orton menantang Gunther untuk pertaruhkan gelar kelas berat dunianya di acara Premium Best in Berlin di Jerman. Gunther bilang kalau kemenangannya atas Randy Orton di turnamen King of the Ring emang mengganjal. Jadi tanpa basa-basi, Gunther menerima tantangan itu. Ini mungkin akan jadi pertandingan yang hebat buat Best in Berlin. Gunther mempertahankan gelar kelas berat dunianya melawan Randy Orton. Aku suka pertandingan mereka di turnamen King of the Ring. Jadi nonton lagi, tapi kali ini buat gelar dunia. Itu langkah yang cerdas dari WWE. Randy punya alasan yang sah buat minta tanding ulang. Dan Gunther langsung nerima tantangan itu juga masuk akal. Udah pasti bakal jadi pertandingan yang luar biasa di Jerman besok. I'm so excited. Segmen interview Sheamus menantang semua anak baru seperti Ludwig Kaiser dan Pete Dunne yang lagi berusaha ngebuat nama mereka dengan mengganggu Sheamus. Semangatin penonton di arena untuk pertandingan pertama di Raw hari ini. Langsung aja ke pertandingannya antara Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Ludwig menyerang Sheamus saat Sheamus sedang berjalan ke ring. Mereka saling bertarung sampai masuk ring dan pertandingan pun dimulai. Mereka benar-benar saling banting dan saling hajar. Sampai tiba-tiba, Pete Dunne berusaha menyerang Sheamus tapi Sheamus berhasil menghindar dan hantam Pete Dunne pakai lututnya. Sheamus masuk ke ring lagi dan mengakhiri pertandingan dengan hantam Brogue Kick ke Ludwig Kaiser. Itu tuh pertandingan yang banger, luar biasa. Aku kira Ludwig yang bakal menang, tapi aku juga nggak masalah kalau Sheamus yang menang. Ludwig kan asalnya dari Jerman tuh, jadi aku pengen lihat dia tampil di Best in Berlin, entah itu melawan Sheamus atau siapa. Kalau dia nggak tampil, pasti akan mengecewakan sih. Ada video yang tayangin debutnya The Wyatt Family 10 tahun yang lalu. Terus transisi ke Wyatt Six yang sekarang akan lanjutin warisan dari Bray Wyatt. Segmen promo Damian Priest. Damian memanggil Finn Balor untuk masuk ke arena dan selesaiin masalahnya sekarang juga. Damian gak kesal kehilangan gelar juaranya karena nanti bisa dimenangin lagi. Damian kesal karena dihianatin sama orang yang paling dia percaya. Finn Balor terlihat di layar, bilang kalau semuanya udah berubah sejak Damian jadi juara dunia dan berlaga kayak pemimpin di Judgment Day. Finn gak akan lawan Damian malam ini, tapi JD yang akan melawan. Finn akan terus menusuk Damian dari belakang, dan Finn itu ternyata gak sendirian. Ada JD, Carlito, Dominic, dan Liv Morgan. The Judgment Day yang baru. Promo babyface dari Damian itu solid sih. Promonya tipikal kayak John Cena. Perubahan babyface dari heel untuk Damian Priest itu mulus. Finn Balor kayaknya akan jadi ketua di versi baru The Judgment Day ini. Itu hal yang baik buat Finn Balor. Aku suka kalau ini tuh dilakuin tanpa langsung umumin pertandingan antara Damian dan Finn, tapi pelan-pelan ngebangun. Kemungkinan mereka akan tanding di Bad Blood bulan Oktober sih kayaknya. Mungkin bertanding di Hell in a Cell. Segmen belakang panggung, Adam Pearce lagi telepon tapi diganggu Bronson Reed. Bronson bilang dia akan buat jalannya sendiri buat ke atas. Soalnya Adam gak berbuat apa-apa sejak Bronson direkrut ke Raw. Lanjut ke pertandingan antara Lyra Valkyria melawan Shayna Baszler. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Lyra berhasil banting Shayna dengan jurusnya, tapi Sonya Deville dan Zoey Stark langsung masuk ke ring dan pukuli Lyra. Damage Control masuk ke arena untuk menolong Lyra dan menghajar mundur trio Sonya, Shayna, dan Zoey. Pertandingan singkat yang cuma dijadwalin buat serangan setelah pertandingan. Lyra dan Shayna punya chemistry walaupun pertandingannya berakhir karena diskualifikasi. Kayaknya Damage Control bakal jadi babyface di perseteruan ini. WWE harus rencanain lebih jauh.
Jangan bikin mereka cuma tawuran terus setiap minggu, biar penonton itu bisa ngedukung damage control lagi. Good stuff, but we need more. Promo dari The Final Testament yang umumkan bahwa di Raw hari ini itu akan jadi kematian dari The New Day. Segmen belakang panggung, Maxine Dupri bilang ke Ivy Nile dari kemarin kemana aja. Soalnya The Creech dari kemarin itu nyerang Alpha Academy. Terus si Chad Gable datang dan nyuruh Ivy pergi dari Maxine. Lanjut ke segmen promo dari CM Punk. Punk bilang, kalau penonton di arena yang penuh ini lebih pengen lihat CM Punk bertanding daripada lihat Punk ngomong. Jadi Punk nantang Drew McIntyre buat keluar dan bertanding, tapi yang keluar itu malah Seth freaking Rollins. Seth bilang setelah 10 tahun lamanya, akhirnya bisa ngehajar Punk hari ini. Seth pun masuk ke ring tapi Drew McIntyre menyela. Drew bilang kalau Drew lah yang jadi the best in the world sekarang, dan nunjukin kalau Drew masih punya gelang kesayangannya CM Punk. Punk emosi dan langsung lari kejar Drew McIntyre. Drew pun langsung kabur. Gelang murahan itu kayaknya punya kekuatan goib deh. Ngebuat Punk langsung emosi soalnya. Seth dan Punk juga kasih kita harapan kalau mereka bakal tanding, tapi masih belum tahu itu kapan. Komen prediksi kalian, kira-kira Seth lawan Punk itu kapan? WrestleMania mungkin? Komen di kolom komentar. Bronson Reed tiba-tiba serang Seth Rollins di ring. Seth sempat melawan tapi Bronson banting Seth dengan Death Valley Driver. Bronson Reed ngehantam tsunami 6 kali ke Seth Rollins sampai Seth Rollins muntah darah. Akhirnya Bronson mau keluar dari arena. Akhirnya bisa dipaksa mundur sama security dan staf acara. Wow, serangan yang brutal pol dari Bronson Reed ke Seth Rollins ngebuat Bronson jadi ancaman yang serius di Raw. Bronson emang udah peringati Adam Pearce tadi kan. Aku happy Bronson dikasih pertikaian untuk lawan mantan juara dunia seperti Seth Rollins, biar Bronson itu bisa naik ke atas. Bronson emang punya banyak potensi dan fresh juga ngelihat perseteruan baru yang gak diduga kayak gini. Seth Rollins kemungkinan bakal absen 1 minggu atau 2 mingguan. Dan pertandingan ini tuh bisa dijadwalin buat Bad Blood di bulan Oktober. Adam Pearce ungkapkan bahwa Seth Rollins akan dibawa ke rumah sakit. CM Punk yang ada di situ juga tanya ke Adam tentang Drew McIntyre. Tapi Adam bilang kalau Drew udah pergi dari arena. Lanjut ke pertandingan antara Authors of Pain melawan The New Day. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting. Sampai di akhir pertandingan, Scarlett alihkan perhatian wasit dan Karrion Kross jatuhkan Xavier Woods. Tiba-tiba, sang legenda yang tidak pernah muncul, Odyssey Jones, masuk arena pakai baju New Day, lempar Karrion ke balik barikade. Xavier ngerolapin Rezar untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, EOP nyerang Xavier tapi Odyssey hajar habis EOP. Ngebanting Karrion pakai Bossman Slam. Kofi merayakan kemenangan dengan Odyssey Jones tapi Xavier Woods kelihatan agak gimana gitu. Pertandingan yang oke dari New Day dan EOP. Odyssey menampilkan kekuatan yang sungguh menakjubkan, ngebanting raksasa EOP bersamaan. Gila cuy. Akhirnya Odyssey nggak cuma nongkrong di kantin dan bisa tampil di Raw. Xavier Woods kayaknya ngira kalau itu tuh rencananya Kofi buat kerjasama bareng Odyssey Jones. Jadi kayaknya agak ada sedikit ketegangan di antara Kofi Kingston dan Xavier Woods. Promo dari Jenny McDonough yang bilang kalau Damian dari awal nggak mau masukin JD ke Judgment Day. Yang selalu mau dengerin JD itu cuma Finn Balor. Jadi JD akan membalaskan dendamnya ke Damian di Raw hari ini. Adam Pearce dan Nick Aldis bersepakat bolehin A-Town Down Under yang dari SmackDown buat bertanding di Raw. Randy Orton yang dari SmackDown tadi juga hadir di Raw. Segmen belakang panggung, Xavier bilang kalau dia nggak tahu apa-apa tentang Odyssey Jones. Kofi bilang kalau kenal Odyssey pas Kofi lagi rehab cedera di Performance Center. Terus Otis, Tozawa, dan Maxine datang buat rayain kemenangan New Day atas The Final Testament. Tayangan ulang di SummerSlam kalau The Miz dan R-Truth itu ngehajar habis A-Town Down Under bareng Jelly Roll. Lanjut ke pertandingan antara A-Town Down Under melawan The Awesome Truth. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai R-Truth nge-tag tanpa sepengetahuan Miz. Ngebanting Grayson, tapi kaki Grayson nggak sengaja nge-KO Miz. Austin Theory langsung banting Truth dengan jurusnya untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya solid, Miz juga keren. Cuma Truth ini dari kemarin tuh lakuin kesalahan terus, ngebuat A-Town Down Under menang. Akhirnya mereka juga menang tuh, soalnya lagi sering banget kan kalah ini Grayson sama Austin.
Kayaknya The Miz juga bakal berubah jadi heel lagi. Heel Miz kan the best banget tuh. Soalnya Truth ini nggak mungkin jadi heel. Jadi kita lihat aja ke depannya gimana. Promo Damian Priest bilang kalau emang yang pengen jadi ada di Judgment Day itu cuma Finn Balor. Dan Damian udah nggak sabar ngehajar habis jadi McDonough di Raw hari ini. Segmen interview Bron Breakker bilang kalau nggak akan ada satu orang pun yang bisa ambil gelar interkontinentalnya Bron Breakker sekarang. Lanjut ke pertandingan antara Damian Priest melawan JD McDonough. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Damian Priest tendang Carlito dari apron dan dari belakang, Finn Balor ngehantam Damian. Pertandingan dihentikan karena diskualifikasi, Finn Balor terus memukuli Damian. Dominic dan Liv juga ada di pinggir ring. Tapi Damian berhasil bersihkan semua anggota Judgment Day dari ring. Rhea Ripley ikut masuk ke arena, hajar habis Liv Morgan di pinggir ring. Rhea Ripley ngesundul kepala adudunya JD dan Damian ngebanting JD pakai Shot of Heaven. The Terror Twins berdiri tegak di tengah ring. Pertandingannya solid. Aku kira Damian bakal mendominasi tapi JD tangguh juga. Dan buat kekacauan setelah pertandingan, aku suka sih. Ngebuat para fans jadi lebih tertarik dan nunggu-nunggu Rhea dan Damian belas dendam ke Judgment Day. Bookingan yang bagus banget dari WWE. Damage Control dihajar habis sama trio Sonya, Shayna, dan Zoe. Tujuannya ngebikin Dakota Kai cedera biar nggak bisa tanding malam ini lawan Sonya Deville. Tapi, Io Sky siap gantikan sahabatnya itu untuk melawan Sonya Deville. Pertandingan berlangsung, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Io berhasil menumbangkan Sonya, tapi Zoe taruh kaki Sonya ke tali untuk hentikan hitungan. Kairi nggak terima, langsung pukul Zoe. Io juga langsung tendang Shayna. Lalu Io hantam Sonya Deville dengan over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Aku suka pertandingannya. Io Sky emang fenomenal. Sonya juga kelihatan tangguh. Pertandingannya kompetitif. Damage Control kayaknya emang dijadwalin bakal berubah jadi babyface. Soalnya mereka berdua berhasil kalahin trio heel itu. Kita tunggu aja ke depannya gimana. Segmen belakang panggung. Ilya Dragunov menyemangati Sami Zayn yang kemarin kalah di SummerSlam. Yeet, Jey Uso datang, bilang ke Sami kalau Sami bakal jadi juara interkontinental lagi. Terus ajak Sami buat lawan The Judgment Day dan rebut gelar juara tag team mereka juga. Ada video dari Wyatt Six yang nunjukin Joe Gacy. Buat kalian yang nggak nonton NXT, Joe Gacy itu sering di-booking jadi orang yang gila kadang, dan pernah dikurung juga waktu itu. Jadi itu maksud dari video Wyatt Six. Uncle Howdy menolong Joe Gacy. Saat berjalan ke ring, Chad Gable bilang kalau nama grupnya yang baru itu American Made. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama hari ini antara The Wyatt Six melawan American Made. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling hajar, mereka saling banting, sampai Eric Rowan ngamuk dan hajar semua lawan. The Wyatt Six menghajar habis Chad Gable untuk memenangkan pertandingan. Aku suka pertandingan ini soalnya ngebuat The Wyatt Six tuh jadi ancaman yang dominan di atas ring. Ngelihat mereka aja udah nakutin, jadi penting buat bikin mereka nakutin juga di atas ring. American Made juga solid tapi belum cukup buat kalahin The Wyatt Six. Raw hari ini diakhiri dengan The Wyatt Six melakukan selebrasi di tengah ring. Happy ending dan itu emang cara yang tepat buat akhiri pertandingan debut dari The Wyatt Six. Salah satu episode Raw terbagus di tahun ini, penuh dengan storyline dari SummerSlam yang lanjut di Raw. Gunther dikonfrontasi sama Randy Orton juga mantap. Jadwalin pertandingan mereka di Best in Berlin, Jerman. Bakalan luar biasa pasti. Lanjutan dari kisah Punk dan McIntyre, Seth Rollins punya masalah baru di Bronson Reed yang brutal banget sampai nge-tsunami 6 kali. Cuma kayak gitu aja udah bikin Bronson kelihatan badass. Aku suka promo-promo yang ditampilin dari Judgment Day yang baru. Lebih fokus ke Judgment Day sih secara keseluruhan daripada ke Liv, Rhea atau Finn Damian. Keren juga akhirnya ngelihat The Wyatt Six bertanding. Pertandingannya juga bagus, para fans, kita suka banget sama mereka, jadi ending yang bagus buat Raw hari ini. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 5.000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you.